Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat tani porang dimanapun berada. Selamat beraktivitas. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, diberi kelancaran, juga kemudahan dalam segala aktivitas kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan saya di Alfiandi Channel. Tentunya masih membahas seputar tanaman porang. Ya kawan, begini keadaannya tanaman porang. Ini masuki usia kisaran 5 bulan, sudah mulai dorman ya. Oh ya, sebelumnya karena ini di bulan suci Ramadan, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat yang menjalankan. Semoga amal ibadah kita di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut. Ini setelah beberapa hari ada kesibukan, tidak bisa mereview atau tidak bisa ngonten. Ini hari ini saya bagikan ini review keadaan tanaman porang di usia 5 bulan sudah seperti ini kan. Ini untuk katak pun masih banyak, atau memang belum saya kutip. Ini saya biarkan dulu di lahan karena saya rasa untuk bulan-bulan seperti ini atau musim cuaca yang seperti ini, yang curah hujannya masih cukup tinggi, dan keadaan di daerah saya di dataran tinggi itu keadaan suhu cukup lembab, itu alangkah baiknya katak kita karantina di lahan seperti ini. Kita biarkan saja, nanti ketika sudah kering secara alami baru kita bawa pulang. Nah seperti ini kan sudah mengering secara alami, ini baru kita bawa pulang. Nanti akan lebih bagus daripada kita karantina di rumah. Kalau kita karantina di rumah dengan cuaca yang lembab seperti di daerah saya, itu sangat rentan terhadap pembusukan dan juga serangan jamur. Nah, di bulan 4 ini untuk info langsung saja, ini saya juga ingin berbagi sedikit tentang info harga umbi produksi, karena mengingat ini sudah mendekati musim panen ya di tahun 2022 ini. Mungkin banyak sekali kawan-kawan yang menunggu info dari pabrik, harga dari pabrik berapa, harga saat ini berapa. Untuk diketahui, info yang saya terima atau saya sendiri, info dari kawan-kawan, itu untuk pabrik sendiri sampai sekarang memang belum ada yang beroperasi atau belum ada yang mulai produksi, sehingga untuk harga pun dari pabrik memang belum ada update harga yang terbaru. Kalaupun ada, itu dari kawan-kawan atau pengusaha-pengusaha pengajipan, perajang istilahnya, itu sudah ada yang mulai menerima umbi produksi, tapi dengan harga yang cukup relatif murah, karena ya sesuai dengan keadaan barang atau keadaan umbi di bulan-bulan seperti ini. Karena baru seperti ini, baru mengalami dorman pada bagian batang. Ini ketika kita angkat atau kita panen, itu keadaan akar masih utuh, masih hidup, sehingga kadar air itu masih banyak, dan ketika dijadikan chip, dikeringkan, itu penyusutannya cukup banyak, sehingga harga pun yang dipasang atau penerimaan di gudang para perajang itu cukup relatif murah. Kalau di daerah saya di Jawa Timur, di per bulan April ini, awal April ya, ini baru di kisaran 3.000 sampai 3.500 rupiah per kilonya untuk umbi basah itu terima di gudang. Nah, untuk harga di petani atau harga bisa dibilang pengepul ataupun tengkulak, itu ya variatif lah, tergantung dari pengepul ataupun tengkulak-tengkulak yang ada di daerah masing-masing. Nah, untuk itu buat kawan-kawan tidak usah terlalu panik ketika mendengar kabar di media-media sosial atau di grup-grup itu ada yang bilang orang tidak laku lah, yang inilah yang itulah. Tidak usah terlalu didengarkan, biar tidak menimbulkan keresahan pada diri kita. Insya Allah
sebagai komoditi pangan. Ini porang masih tetap laku meskipun harganya tidak bisa sebagus di tahun-tahun yang lalu. Karena apa? Tidak hanya di komoditi porang, komoditi tanaman yang lain pun ketika barang atau stok barang sudah melimpah pasti ada penurunan harga. Nggak usah kita menyalahkan siapa-siapa, penyebabnya apa kok bisa harganya nggak bisa tinggi. Kalau prinsip saya sendiri itu kita hitung-hitung, kalau memang kita budidaya porang ini masih ada untungnya ya kita lanjut. Kalau kawan-kawan hitung-hitung atau kalkulasi tidak ada untungnya ya monggo gitu. Jadi nggak usah diperdebatkan, nah, ini ada permainan ini permainan itu. Mungkin pabrik sendiri punya alasan tertentu kenapa membeli dengan harga murah, kenapa sampai saat ini belum beroperasi. Banyak alasan atau banyak penyebab yang saya sendiri hanya mendengar kabar dari kawan-kawan. Untuk kepastiannya kurang pasti, jadi nanti takutnya kalau saya jelaskan di sini menjadi salah paham. Ya, ini mungkin sedikit review dari saya dan juga berbagi kabar dari saya tentang keadaan porang. Ini ada tumpang sari juga, ini cabai, ini di tiap-tiap tepi saya kasih cabai ini kan. Jadi nanti ketika ini tanaman porang sudah dorman semua, ini kita rawat tanaman cabai. Ya, mungkin sedikit berbagi dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan tetap semangat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan di tahun 2022 ini buat yang menjalankannya. Dan salam sukses untuk semua petani porang di seluruh Nusantara. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.